Jadi film politik saya, Bung Revi, Iya. kami sudah kaji di KIB Kuning Hijau Biru ini. Iya. Ya, ada kemungkinan besar, insya Allah Anies ini menang satu putaran. Anies ini hadir dalam rangka untuk melepaskan orang-orang miskin dari wong cili menjadi wong sejahtera. This pasangan excellent, very excellent, very excellent. Ya, excellent. Ini very excellent. Jadi Kalau very excellent nggak ada excellent aja. jadi benar-benar ini adalah sesuatu yang benar-benar baru ya. Oke. Ini baru benar, belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Pasangan ini kombinasi yang luar biasa. Anies ini hadir dalam rangka untuk melepaskan orang-orang miskin dari wong cili menjadi wong sejahtera. Oke, insya Allah ya. Insya Allah. Jadi gagasan ini Anies selalu mendeliver, itu persoalannya. Oke. Banyak orang yang punya cita-cita tapi tidak bisa deliver. Itu problem. Oke. Ya misalnya sekarang santri-santri itu mulai terbuka. Oke. Tadi kan banyak santri NU kan bahwa kami milih ini kan. Tadi bertanya bahwa kami yang tidak mau memilih Anies karena HTI. Itu kan framing. Iya. Nah, kita KMB dalam rangka menghapuskan framing kotor itu. Iya. Itu. Bro, ada satu soal yang menarik ya. Anda kan sebagai berasal dari partai Islam, ya. Simbol-simbol Islam ini kan makin dimusuhin di era pemerintahan sekarang ini. Saya juga heran tuh. Saya katakan 85% Islam di Indonesia ini tetapi mayoritas Islamofobia atau takut Islam. Bukan. Artinya saya jelaskan dulu saya. Nah, lalu Anies sudah dibilang dia itu kuliahnya di Amerika dan lain sebagainya. Masih pun di framing. Ya, tetap aja di framing Wahabi lah, FPI dan lain sebagainya. Padahal apa salahnya dengan FPI dan lain sebagainya? Oke. Dan ketika misalnya kelompok-kelompok Islam kanan dalam politik ini, Islam kanan, ada itu saya ketemukan istilah itu Azumari Azra, Islam kanan, Islam kiri. Islam kiri itu ya tradisional tadi. Islam tengah. Ya, Islam kanan itu ya kira-kira FPI dan lain sebagainya. Nah, Anies kan di framing ke Islam kanan. Ketika misalnya kelompok Islam kanan ini mengadakan acara katakanlah haul, istighosa dan lain sebagainya, selalu di framing kan kadrun dan lain sebagainya, Wahabi dan lain sebagainya. Padahal ucapan ritual mereka sama, bahkan tidak lebih banyak dibandingkan ritual NU dan PKB, ya kan? Coba lihat deklarasi kemarin, salawat asjil dibacakan. tapi tidak, kalau misalnya yang melakukan itu NU dan PKB nggak ada yang mempermasalahkan sebagai radikal misalnya kan, tapi kalau ketika FPI dipersoalkan. Iya. Kan misalnya, ini menurut saya memang jadi menarik karena Anies kemudian tiba-tiba ya tak bisa meruntuhkan tembok itu kan? Bisa meruntuhkan. Iya. Ya, jadi artinya bahwa kayak istilah kadrun tadi kan. Iya. Nah, sekarang kan kemarin kan Surya Paloh mengatakan bahwa kadrun itu harus dihilangkan, stop. Iya. Nah, ada yang menarik
Surya Paloh bilang cebong kampret. Cebong kampret itu dihilangkan. Artinya kan kampret itu kan sebenarnya satu tingkat lagi menjadi kadrun kan? Ya, cebong kampret jadi kecepret, lalu muncul malu baru menjadi kadrun. Jadi sesungguhnya itu ini kan framingnya orang-orang jahat ya. Jadi kenapa terjadi begini? Saya kira juga ini akibat kemiskinan. Kan? Kemiskinan. Jadi orang mempertaruhkan akidahnya untuk makan. Ya kan? Jadi semua mungkin 60% dari 87% umat Islam ini hanya menjadi objek politik, belum menjadi subjek politik karena kemiskinan tadi. Jadi oleh karena itu, kalau kita mau tentram ini bangsa bisa produktif, maka yang tadi itu harus diberikan peranan yang sesuai dengan proporsional. Diberdayakan. Jadi ketenangan bangsa ini apabila ini Islam yang mayoritas itu tenang, ya kan? Karena Islam itu bicara toleransi sudah final. Islam itu toleran sekali, ya kan? Dia tidak pernah memusuhi yang berbeda agama. Dia tidak pernah memusuhi tetangganya yang berbeda agama. Tidak. Dia itulah rahmatan lil alamin itu, gitu kan? Jadi saya kira mengenai misalnya hari ini sholat Nabi. Itu kalau dilakukan FPI dianggap radikal, dianggap garis keras, intoleran. Tapi kalau ada haul di Jawa Timur dilakukan oleh NU, nggak ada yang berani ngatain. Jadi memang ini harus dihentikan. Ya kan? Kalau tidak, ini bangsa akan mengalami demoralisasi dan tidak produktif. Kan benchmarknya kan tinggal bergantung apakah misalnya kelompok itu benar tuh mau mendirikan negara lain, kan itu aja. Kalau cuma dinamika politik kan sebenarnya saya sih nggak yakin akan ada negara lain di Indonesia sini selain Pancasila. Selama masih ada TNI kuat. Dan juga kalau kita lihat ya, mendengar pembicaraan Habib Rizik dan lain sebagainya, itu ahlinya Pancasila itu. Dan doktor tesisnya Pancasila. Ya kan? Jadi memang jadi orang ini gini, kalau sekarang ini yang suka mengkritik Jokowi dibilang kadrun, anti Pancasila, anti NKRI. Jadi menyamakan penguasa itu dengan negara, beda. Penguasa bisa ganti, negara yang remains. Tapi ketika memberikan HGB 160 tahun nggak ada yang bilang anti NKRI. Jadi memang ini memang harus penyadaran. Inilah makanya Indonesia butuh Anies untuk memberikan edukasi politik dan menghadirkan keadilan sosial. Ini saya baca Partai Umat sudah mendukung pasangan Amin. Partai Umat. Ya dikasih dihargai juga dong Partai Umat, kan kasihan. Masa cuma yang disebut-sebut yang punya kursi saja. Sekarang harus disebut kan? Disebut. Karena itu adalah itu juga adalah merupakan kekuatan sendiri nanti. Jadi film politik saya, Bung Revi, kami sudah kaji di KIB kuning hijau biru ini. Ada kemungkinan besar, insya Allah Anies ini menang satu putaran. Insya Allah Tapi ini bilang Bang Refli Harun, jika Demokrat minta rujuk ke KPP, apakah harga diri mereka tidak hancur dan menelan muntahnya sendiri? Bukan ludahnya sendiri. Atas koar-koar Anies pengkhianat, pembohong, musang berbulu domba. Itu juga masalah, Bro Refli. Sampai hari ini Demokrat belum keluar dari koalisi secara resmi. Belum black and white, belum ada. Ya kan? Jadi belum hitam atas putihnya belum ada. Belum ada. Jadi artinya statement SBY nggak cukup. Statement AHY itu kan diucapkan sehari setelah Caimin deklarasi, sebelum deklarasi. Statement orang marah kira-kira. Artinya itu marah dan dia tidak mendapatkan informasi yang aktual. Yang cukup, yang cukup. Itu pertama. Yang kedua, bahwa Demokrat ini belum mundur dari KIB, dari koalisi perubahan. Dan yang ketiga, saya katakan tadi bahwa tidak ada alasan politis Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Ya kan? Dan yang keempat, masa depan. Kalau masa depan Demokrat, masa depan AHY ada di koalisi perubahan. Saya ulangi lagi bahwa AHY tidak akan pernah menjadi presiden bila dia meninggalkan koalisi perubahan, bila dia meninggalkan Muhaimin, bila dia meninggalkan Anies, bila dia menggunakan Surya Paloh. Ya, ini proses pembelajaran. Jadi karena kita bicara stage-nya. Kita bicara orang itu kan kita bicara kapitalisasi politik. Sekarang ini belum momentumnya AHY, tapi kan proses politik sudah jalan.
dan coba. Dan kasihan juga kalau dia terlalu cepat kan sebenarnya. Iya. Iya artinya. Kalau dia lebih mapan, lebih matang kan enak banget dia kan sebenarnya. Jadi artinya kita butuh AHY dalam rangka proses mematangkan politik. Iya. Untuk membangun jam terbang. Kan? Ini kita 10 tahun lagi lah dia jadi capres. Kita butuh AHY masa depan. 55 Ini anak cerdas, anak pintar. 55 itu kan kayak usia Anies sekarang. Anies sekarang. Jadi 10 tahun lagi pun udah benar itu. Udah benar. Jadi sesungguhnya AHY juga harus bicara momentum. Akan datang. Sekarang ini bukan momentum dia. Iya. Kan? Jadi ini momentumnya Muhaimin gitu. Oke. Ya kan? Bro, jangan sampai keluar dari kursi itu belum menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan mau closing statement kepada KIB boleh, kepada siapapun boleh, kepada Caimin boleh, ya. kepada AHY boleh. Silakan. Ya, pertama koalisi perubahan ini Demokrat, PKS, Nasdem, sekarang ditambah lagi dengan PKB adalah merupakan koalisi yang berbasis pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Itu pertama. Yang kedua, koalisi ini dan Capres Anies Baswedan dan Caimin akan mewujudkan, akan memantapkan, yaitu adalah memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, koalisi 4 partai politik ini maupun Anies presiden kita Anies Baswedan dan wakil presiden cawapres kita Muhaimin Iskandar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu. Jadi adalah masyarakat harus berbondong-bondong bahwa pasangan Anies Baswedan dan cawapres Muhaimin Iskandar adalah merupakan jembatan emas masa depan bangsa Indonesia untuk merealisasikan keadilan sosial dan menghilangkan kemiskinan. Oke. Saya tiba-tiba tergoda lagi. Logistiknya Bung dari mana? Ya. Karena kita tahu ya, soal logistik, soal kecurangan. Gak ada gunanya rakyat memilih tapi logistiknya kagak ada. Dan kecurangan. Jadi memang adalah fokus kita juga itu adalah kecurangan. Musuhnya Anies dan Muhaimin itu dan koalisi ini adalah kecurangan. Ya kan? Tapi kan ini kan sama-sama tidak ada yang incumbent. Oke. Jadi masing-masing posisi dari zero. Iya. Ya kan? Jadi saya kira kecurangan itu akan tidak terlalu diperhatikan. Tapi kalau seandainya bukan incumbent, penguasa berpihak kepada salah satu calon kan bisa terjadi dong. Bisa terjadi, tapi kan beda ya, beda dengan incumbent dengan sekarang. Mungkin ada tapi pengaruhnya terlalu besar. Iya, kan? Iya, pengaruh. Soal logistik, saya kira saya meraba-raba. Yeah. Saya kira salah satu faktor yang membuat Caimin ini dipilih mungkin juga faktor logistik. Oke. Kan? Faktor logistik artinya mungkin logistiknya lebih ringan kalau Caimin. I see. Yang kedua karena mungkin ada kepastian nyalon. Ada kepastian nyalon. Barangkali logistik itu akan lebih mudah didapat, fundraising dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi, tapi artinya dengan mencalonkan Anies Caimin itu meringankan logistik. Tadinya mungkin 2 kali lipat, sekarang 1 kali lipat aja. Itu. Jadi ini banyak menguntungkan. Jadi sekali lagi terakhir kesimpulannya, kalau Jumhur Hidayat mengatakan ini, saya katanya ini bad news atau good news, dia bilang very good news. Kalau bro bilang apa? Very good news. Very good news ya. Very good news dan masa depan bangsa Indonesia. Oke. Tapi kalau very good news itu nilainya baru very good. Di atas very good itu ada excellent. Kalau saya excellent. This pasangan excellent. Very excellent. Very excellent. Ya, excellent. Ini very excellent. Jadi kalau very excellent nggak ada excellent aja. jadi benar-benar ini adalah sesuatu yang benar-benar baru ya. Oke. Ini baru benar. Belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Pasangan ini kombinasi yang luar biasa.